Tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Bu Fitri. Mudah-mudahan pada Jumat pagi ini kita dimulai dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga hati kita semakin lembut, kita semakin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, ibu-ibu semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka acara kajian Madrasah Ayah Bunda Mingha Bandung. Tak lupa kami dari MAB mengaturkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang telah hadir menghadiri kajian MAB kali ini, yang insya Allah akan mengusung tema Rumahku Surgaku bersama dengan Ustadz Imam. Baiklah ibu-ibu semuanya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita semua dapat bersilaturahim dalam acara kajian rutin Madrasah Ayah Bunda Mingha di hari Jumat yang penuh berkah ini. Sholawat serta salam kita limpahkan dan curahkan kepada tauladan kita semua, Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, termasuk kita semua yang senantiasa mengharapkan syafaat beliau kelak yaumil akhir. Semoga kita termasuk ke dalam umat yang mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Oh iya, izinkan saya Putri atau biasa dipanggil dengan Bunda Tisa selaku pembawa acara menyampaikan beberapa susunan acara. Pertama, pembukaan, kita tadi sudah sama-sama mengucapkan basmalah. Kemudian tadi di awal sekali ada tasmi atau tilawah. Mungkin ya ibu-ibu semua tadi sudah menyimak dan menyaksikan. Tadi Ananda dari kelas berapa ya? Kelas 5D. Alhamdulillah tadi dari Ananda kelas 5D. Jadi kita memang sebelum kajian itu ada tampilan tasmi dari Ananda Mingha. Kemudian ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Adapun pengumumannya adalah sebagai berikut. Pertama, Madrasah Ayah Bunda akan mengumumkan beberapa program kegiatan yang sedang dan akan berlangsung. Yang pertama adalah kegiatan atau program kegiatan Jumat Berkah. Program Jumat Berkah ini adalah Jumat Berkah itu mengumpulkan donasi makanan, barang
sampai tanggal tadi 18 Rabiul Awal, berarti sudah mulai mau penghujung. Bahasan kita kali ini itu jadi judulnya kemarin namanya. Tapi mudah-mudahan judul ini bukan terkait dengan kasus RB sama LK ya. Kerheboh gitu kan. Di sini judulnya Rumahku Surgaku. Sebelum ngebahas rumahku, udah gampang Bu. Rumahku maksud apa definisinya? Tapi sekarang definisi surga, supaya kita kebayang seperti apakah yang dimaksud dengan surga. Saya sering mengulang-ulang ayat ini tentang gambaran surga. Minimal di surga itu Allah menjanjikan tidak ada dua hal, yaitu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Karena kalau di dunia Bu, sebahagia-bahagianya orang di dunia nggak akan lepas dari dua hal ini. Ada khauf, ada juga al-huzn. Ada rasa takut, ada rasa sedih. Dulu kan saya pernah tanya begini, Ibu, kalau Ibu berpisah sama suami dan anak-anak, kayak kedesten kan ya, cek 1, 2, 3 tes 1 tiap bagian abdi itu kiri oh gitu anu sahan gaduna tes 1, 2, 3 menghiungna ibu nggak ada ya di sini nih. Tes 1 hari tukang ngetes teh tak apal matematika mata ngan dekat tilu 1, 2, 3 masih menghiung. Kita nugaduna sama wafi giring di setem. C 1 tak terus saya menjadi tapi jadi nah terus satu seperti itu. Bismillah. Saya dulu pernah bertanya begini, kalau suami ke neraka, istri ke neraka, anak ke neraka, ibu sendirian ke surga, kira-kira sedih gak Bu? Ternyata kan anggar jawaban ibu sedih, dan ibu mah biasanya setia, karena begitu sulit kan melupakan Raihan, gitu. Karena ia baik gitu kan. Begitu sulit kan? Jadi walaupun ibu sudah ke surga dan suami teh asa dihareupeun wae ibu tuh bisa dileungitkeun kan gitu. Makanya ibu mah sedih. Nah, saya pernah bahas dulu. Kalau ibu sedih di surga, lain surga. Saya ulang. Kalau ibu masih merasa sedih di surga, bukan surga. Bu, kalau orang sedih enak makan mau disuguhan cikopi kersedih asam lambung bikin naik kajian teuing Bu makanannya yang enak-enak karena saya tadi baru itu disiapkannya baik ada cigana mau nonton diceritakan ku Abi hampir seminggu sudah gak enak makan bahkan gak bisa makan nasi sudah kerdaya tapi kergering pikir tapi suamina kaberitakeun selingkuh. Bu, eta teh gak enak makan. Padahal ngan saukur diselingkuhi suami. Baru 1 poin, Bu. Tapi gak enak makan. Kan ibu-ibu ini mah enak makan, Bu. Kenapa? Sakinah suamina bager gitu. Ini mah suaminya diselingkuhi. Sebab dia diselingkuhi oleh suami. Padahal itu baru kabar, baru sangka-sangka. Tapi sudah begitu menderita gak enak maka yang paling ditakutkan dari suami selingkuh apa Bu? Dia akan meninggalkan dirinya dan anak-anak. Geus teu geunah. Kenapa ada perasaan tidak enak? Karena begitu sulit dia melupakan suami. Iya kan? Dia begitu sulit melupakan suami. Lu kabayang Bu kalau suaminya meninggalkan kumaha cicilan rumah
Ya mobil kumaha can lunas barudak sakola makanin di nimha sakola tadi di luarana di nimha SPP saurang 1 juta we geus enak berarti tiap bulan naon 3 juta kudu ngaluarkeun canjing ongkosna. Terus suaminya tinggalkan ibu, dia memilih perempuan yang lain karena yang lain mampu memberi kenyamanan daripada dirinya. So saya tanya enak makan malu teka teh 2 bulan yang lalu ibu saya sakit bu. Dasok sanajan bu, ayam makanan enak bu. Bagi saya kurang nikmat. Ke rumah ibu di tawarin lagi. Ini lamun gitu. Kenapa? Karena pikiran sedang kalut, sedang tidak enak. Nah, iya mah bu, lain diselingkuhin macam neraka teuing. Ini mah sudah jelas-jelas suami masuk neraka. Anak masuk neraka. Kira-kira enak makan moal di surga. Tah, eta pikiran dunia. Surga mah la khaufun alaihim walahum. Nah, kalau ibu gering pikir keneh di surga, kayak kudu aya klinik, makanya di dunia teh kudu gampang pingsan. Jawaban ibu, cairna ge teu ditaheun heula ditu mah. Air homer, kayak Quran kan? Air homer, air susu, anu mata asam lambung naik unggul. Terus pikiran gerkalut, kayaknya di surga mau nikmat. Nah itu kalau pikiran dunia. Tapi Quran menegaskan la khaufun alaihim walahum. Jadi surga mah bu gambaran bahagia yang abadi. Neraka juga sama. Nah saya kasih perbandingan. Di dunia mah bahagianya ibu ada batasnya tidak? Cing, namun orang kegambar keluarga bahagia pernah pas saya tuh kira-kira. Cing di dia sana paling romantis di dia. Nah, pernah ngalamin dia bersetegang dengan suaminya tidak? Pernah. Hari Ustaz sok pas saya tuh minum. Apa bu? Nah itu bahagianya di dunia. Sedihnya di dunia bu, ada akhirnya nggak? Ada. Sampai kemarin juga saya banyak dapat pelajaran ya. Kalau tadi lubang selingkuh tadi, beberapa hari yang lalu ada kawan juga sama, kawan dekat, suaminya meninggal di usia 40. Jadi istrinya 39, suaminya 40. Anaknya yang paling besar SMA kelas 1, yang paling kecil kan 4 tuh baru 2,5 tahun. Sok kebayang bu, beban seorang perempuan terus rumahnya ngontrak pula, tegaduh damai. Nah kan itu kan asli muncul bahasa Sunda mah ngangkejret tek. Ini jatuh banget sampai protes ke Allah, ya Allah, kenapa engkau harus cabut suami saya di saat saya masih membutuhkan? Mungkin di antara ibu-ibu juga ada yang mengalami begini. Kok Allah tuh tega-teganya mencabut kebahagiaan saya? Di saat saya sedang bahagia dengan suami, di saat butuh seorang pendamping, anak-anak butuh seorang ayah, Allah cabut di waktu yang masih dini. Nyari gitu mah bu, geus 70 tahun, 78, mau teh sedih tapi kesedih-sedih tuh ini. Dalam gedang mah geus asam cenah. Geus waktu naraga. Geus bieu asli. Ya kan gitu bu. Lamun geus kolot mah 40 tahun tuh ya mirip-mirip saya lah tuh, segituan 40 wafat. Artinya keur kasep-kasepna, keur gagal-gagal. Satu bu, ayat 78 mah nya kan 40 tuh kan bagi laki-laki tuh lagi usia sempurna gitu kan, kayak saya banget tuh. Nah 40 tahun bu ker dibutuhkan, anak-anak lagi butuh-butuhnya pendamping seorang bapak itu, beliau wafat kan, kebayang sedih. Tapi tadi sedih saat itu apakah terus berlarut-larut sepanjang hidup dia akan sedih? Enggak. BCL kayak ini mas sedih gini, ditinggalkan asrap ter ganteng-gantengnya.
ganteng-gantengna, puncak popularitas, meninggal mendadak. Wah, ragra. Tapi enak saya melihat geus penampilannya seksi dari senyum dari. Nah apa memantau. Atimanya Bu Ari janda mamanya tak apa, tuh apa. Sahano apa? Sahano apa Bu? Kayak buat dari papanggi di kehidupan yang akan datang. Yang papanggi dan awan Bu, kapan aku unggul gitu. Abdi itu wau itu komo. Nah, ini gambaran saja. Ini dunia itu sedih, sangat luar biasa jatuhnya. Tapi gening senyum lagi, ya kan? Kemarin jatuh, terpuruk, sedih, sekarang senyum lagi. Makanya ada yang dilontarkan kemarin sama teman saya. Kemarin luar biasa terpukul, tapi sekarang mungkin saya bisa katakan alhamdulillah. Bukan mensyukuri suami meninggal, tapi andai kata beliau hidup, mungkin beban saya lebih luar biasa. Karena kan pembuluh darah di otaknya sudah pecah, jantungnya sudah nggak normal, ginjalnya harus cuci darah. Kabayang kalau kemarin ternyata tidak wafat dan selamat, dia akan jadi orang yang bisu, tidak bisa bergerak, harus cuci darah rajin. Maka saya awalnya nyerahkan ke Allah, ya Allah, kok tega Allah mencabut pendamping saya. Tapi sekarang itu yang terbaik. Kenapa? Penderitaan suami saya Allah hentikan. Sampai di situ. 2, mungkin beban saya Allah ringankan. Mungkin saya harus istilahnya banting tulang ngurus 4 orang anak ini. Tapi kalau suami saya kemarin dengan kondisi begitu selamat dari kematiannya, akan menjadi orang yang gak normal. Makanya kematian itu yang terbaik. Tuh, kemarin menjerit, tapi kemudian dia mampu tersenyum. Apa? Menemukan hikmah di balik kepedihan yang dia rasakan. Nah, itu mampu gambaran dulu. Sekarang senyum, besok lusa menangis. Anu teu meunang mah salengkah seuri, salengkah ceuri. Eta itu bahaya. Bahaya. Salengkah sarenge, salengkah aku buk ceuri ketahu bahaya. Tah, makanya surga mah nggak ada yang begitu. Ada nggak tangisan di surga kira-kira? Kalaupun ada, tangisan bahagia. Jadi di dunia mah tangisan akan ada, satu saat tersenyum. Di dunia mah kebahagiaan satu saat dia akan bersedih. Tapi surga mah tidak semacam itu. Nah, sekarang kembali ke judul. Rumahku surgaku. Gambarannya akan terus bahagia atau ada sedihnya? Jadi gambaran bahagia di dunia mah Bu, jangan terbayang akan terus tersenyum. Satu saat kita akan menangis. Tapi, nah Bu, yang dimaksud kebahagiaan di dunia, yang dimaksud surgaku ini, kan surga itu gambaran bahagia, sakinah, tenang. Rumahku surgaku artinya rumah ini bisa mendatangkan kebahagiaan, ketenangan dan itu. Seperti tenangnya di surga, walaupun nggak akan pasti seperti surga. Tapi minimal ketika memberi judul rumahku surgaku, ada titik yang kita ambil. Kalau dalam bahasa Arab tasbih. Kamu seperti monyet. Monyet lain kamu kan? Bukan monyet kan? Tapi ada yang mirip siga monyet. Makanya disebut wajib sabah atau wajib sibhinya. Apa wajib sibhinya? Dina hal teterekelanana. Budak demi siga monyet teterekel wae. Beungeutna siga monyet tuh. Henteu. Awakna hidupnya siga monyet. Henteu. Bab naonna teterekel. Maneh hawak hirup teh siga monyet tuh. Kaset tuh bisa jadi kaset. Nan kalakuanna hawak. Ieu nyepeng, ieu ngagayem, suhu nyepeng kan gitu monyet. Aya deui maneh mah monyet sia. Berarti naon? Beleg siga monyet. Beungeutna, kulitna, runyah-renyongna, Bu. Hawak kena eta mah Bu. Kalau udah bahasa monyet sia, berarti eta mah kalakuan hampir monyet pisan. Nah, rumahku surgaku ini enggak disebut wajib sibhi. Berarti menunjukkan
Gambaran surga itu bahagia. Ada surga itu la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi tenang hidup itu ketika di surga kan lu asli nggak ada rasa takut, nggak ada rasa sedih. Tapi di dunia mah gambaran la khaufun alaihim wala hum yahzanun, takutnya dia bisa obati sehingga dia tetap tenang. Ketika sedih pun dia bisa kembali tegar. Contohnya, Ari Ustaz buka kasihan sama. Kadang-kadang inilah fungsinya rumah tangga tuh. Ayah kasihan nanti kalau gini. Kalau selain Ustaz wae ada kamar 5 patahan, kan ayah Allah tuh tenang deh. Ketika orang kehilangan sesuatu, ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kadang HP, baru juga motor, atau apapun yang kita cintai, kita pun milik Allah, kita akan kembali kepada Allah. Jadi ayat ubarna ada obatnya. Bila orang sudah tahu rumus bahagia yang dimaksud rumahku surga. Nah sekarang kita coba bahas surga gambarnya tadi. Minimal kita ambil sisi bahagianya. Rumahku surgaku artinya rumahku bisa mendatangkan kebahagiaan bagiku. Artinya rumahku surgaku betah di luar, betah di bumi, Bu. Ibu-ibu betah di bumi, betah di luar. Di luar. Buktinya naon? Mirudat di imah wae aya macam segala eta bagi ibu nggak bisa menikmati. Karena ayah, Bu, ini contoh, Bu, ini mah. Betul, nggak apa-apa. Ayah anu kaluar teh sawaktu-waktu. Kalau saya aslinya, Bu, betah di rumah. Asli kalau saya betah di rumah karena banyak kan di luar. Saya tuh betah di rumah. Kalau lagi libur teh, ya ngomong libur keluar, justru saya mah libur teh mending di rumah, sakinah di rumah. Saya pernah mau ngeluarkan atos cing di imah. Di imah, mau ngeluarkan atos, bukan sakinah. Ari istri mah bu betah, nah ada sapopoe di imah, mata sebentar healing. Ada healing sih teh eling bu, teh eling uih gitu tak. Tapi ada orang yang ketika dia memposisikan dirinya dari mulai bekerja, dia bekerja di salah satu bank swasta. Kan suaminya, Bu berhenti atuh, budak geus 2, ya itulah berhenti, ya ini berhenti Bu di bank, ngurus anak 2. Baru 3 bulan berhenti, dah haratul kucing di imah teh. Lu biasa aktif itu makan di luar di mana ayeuna mah di rumah bergelut dengan mutu jublek membere teman mutu coet non talenan seseuheun imah kotor. Ternyata Bu nggak betah, baru 3 bulan ayeuna dia cerita ya tebetah senau di rumah 3 bulan di rumah teh asa kumaha tuh Bu, jenuh. Akhirnya apa, dia ini kerja lagi. Itu mah nggak sakinah rumah. Kalau saya mah sakinah Bu, asli rindu pulang ke rumah. Makanya karena saya mau orangnya sakinah di rumah, tekabitaan lama di luar. Walaupun banyak nu cantik nu galis di luar, tekabita da eta mah pamajikan batur. Mata hoyong uih we. Nu mah jelas rindu abdi. Artinya ada kerinduan pulang. Kenapa? Ada sesuatu yang dicari, yang dirindukan di rumah. Tapi kalau suami sudah enggak malas atau apa, udah nggak tahu jalan pulang, kalau geus malas ubi, berarti rumahnya tidak bisa mendatangkan sakit. Saya punya kawan tuh usianya sama, dia mah menyengaja kerja tuh pulang sore, tapi pasti jam 8 baru ke rumah. Nungguan istrinya geus capek, geus gogolar-goler. Sabab lamun datang awal pasti pas saya, maka mending kewe. Itu pulangnya malam wae. Nggak ada tugas luar, tidak ada tambahan kerja pun, pulangnya tetap malam. Jadi nongkrong di mana aja. Dan istrinya pun terkomplain. Nawan dari nang komplain kayak pulang awal dikomplain, pulang akhir ke pasaran aja. Sabtu Minggu ngusahakeun dari rumah. Futsal, sorena badminton, minguna museup. Naon we? Mana masa tak? Gimana gede? Rumahnya besar. Daerahna mau disebutkan Jumur Indah namanya, rumah gede kan? Masih ada tetanggana. Beda ya nama tos mudah-mudahan. Lu sampai ke kamu
hari kaimah balik jam sabaraha wayah kieu diseragamkeun udah daripada madorotna gede balik kaimah pulang ke rumah madorotnya gede aya we bebas ya geus teu sakinah padahal kan istrinya tuh orang yang paling dia cintai awalnya tapi kok sekarang berubah tadi cenah tidak sesuai ekspektasi istri teh daripada saya mau pisah saya menghargai akad kepada Allah akad saya harus jaga sampai kapanpun maka daripada ada yang akan mencederai akad saya menghindari papa saya tak Sabtu pamit lah istrinya gitu bu ternyata istrinya bu sama 11-12 jeung babaturan anak Sabtu Minggu jadi hari mana rumah tangga teh naonan wae atuh saya abg bingung mikiran anak gitu tuh satu ada lagi yang kedua mah gini dia awal rumah tangganya si istrinya komitmen aku kalau beres menikah mau berhenti kerja dia PNS saya lupa instansinya apa bisi aya sakantor suamina nah dia si suaminya peternak ngurus sapi di Sukabumi jadi ngurus sapi di Sukabumi ini sama-sama aku di Sukabumi cuman si istrinya itu kerjanya di Jakarta lalu nikah nah komitmen awalnya itu saya kalau sudah menjadi istri saya akan tinggal bersama suami. Nah awalnya bu karena kan orang mau berhenti itu tidak sekaligus kan harus butuh proses. Qadarullah bu si istrinya jadi awalnya bahasanya LDR nanti bu. Jadi ketemu teh 2 minggu sekali. Kalau kerinduan muncak suaminya datang ke kos-kosan istrinya ke Jakarta gitu. Lamun teh nya kadang-kadang sebulan sekali, sebulan 2 kali istrinya pulang, Sabtu Minggu di rumah, nanti Senin berangkat lagi. Gitu biasa kan suami gitu, gimana istri? Itu tuh proses mau berhenti. Tapi qadarullah bu jabatan ditaik. Pasca pernikahan tuh jabatan naik. Itu tuh bertahan proses itu dari pernikahan hampir mau 6 bulan mau berhenti itu, tapi godaan naik. Datang ibuna. Nges neng lebar neng sekolah S2 cenah batur mah hese ka PNS teh geus we atuh lebar tampi we tuh kan godaan teh bu ibuna ngomporan akhirnya apa rame we buntrem paseha bu dan dia tetap bertahan dengan rumah tangganya nah akhirnya si suaminya nelpon tuh tak kumaha nya ieu teh nya atuh nyalehan mah nya sapi-sapi saya darengakeun ku abdi kumaha atuh istri itu ngalehan, istri itu bisa PNS bingung apa itu mandinya bingung atuh harus salah satu ada yang mengarah kalau saya start ke Jakarta rek gawe naon saya jadi pengangguran begitu mah gitu saya belum bisa mencari kerjaan lain kalau istri dibawakan cenah saya bingung di mertua karena itu aku nyemangatan gitu. Nah jadi bingung saya mau punya anak pun bingung apa menghadapi masalah semacam ini. Tahu rumah nanti di Sukabumi nanti gede, tapi tadi bu suaminya jarang kadinya, istrinya jarang kadinya. Kira-kira rumah tangga begitu enak bu bertahan tidak? Kan dulu pernah saya sampaikan rumah tangga itu ibadah. Kalau ibadah berarti harus punya misi. Misinya apa? Untuk meraih surga. Untuk meraih surga di sana harus bu rumah itu jadi surganya bagi kita dulu di dunia. Nah makanya saya sampaikan satu hadis. Ini untuk dasar nih karena tos setengah 11 kurang. Ini pernah saya sampaikan. Rasulullah bersabda, arba'atun ada 4 perkara yang bila orang memiliki 4 perkara di rumah tangganya maka dia akan dapat kebahagiaan. Jadi lamun kita punya slogan rumahku surgaku kan tadi bu gambaran anak pulang ke rumah tenang betah. Betahnya tenangnya rumah tangga ternyata tadi saya sampaikan bukan karena pekerjaan istri atau suami yang bagus. Terbukti kan dia peternak sapi, istrinya PNS naik jabatan, gajinya gede, imana gede, peternak. Terus tadi teman saya teh bukan bismillah bukan can nama bu, rumahnya besar tapi malas pulang. Bahkan ada juga bu artis yang rumahnya kudu make lift tapi jarang pulang ke rumah.
Kalau pulang ke rumah pun hanya 2 jam di rumah. Subuhnya sudah berangkat lagi. Itu luar biasa. Kalau renang nage bu jarang di Ojayan. Sahan ngojain bu pembantu nak ngapain mandi ujuk pakai ciprot teh. Lu boga mau waktu atuh bu. Irahar berenang nage. Kolam renang di gireun imah anu berenang teh pembantu nawe jeung supirna. Boga mobil Alphard da anu makena saha bu? Supirna. Da kana kalau yang punya nyupiran disangka supir. Mata da saya mah teu kabita yang boga Alphard teu kabita mun anu masihan nya tapi we. Untuk beli saat itu kabita dan duit nage eueuh. Tapi dan penting mobil menepina bu. Kalau beda aku lamun Avanza, saya nyupiran pasti disangka beban. Tapi lamun Alphard saya nyupirna disangka naon? Supirna gitu. Rugi bu. Boga mobil halus kita tunjukkan hari anak-anak berkendaraan harus nyupir sendiri. Enaknya berkendaraan tuh ketika kita merasa memiliki itu kalau kita bisa nyetir sendiri. Ayo kita mah disetiran Grab we seru. Grab kita beli rumah halus mobil justru karena nyupir sendiri. Nah ternyata bu kendaraannya yang bagus, kerjaan suami yang luar biasa, penghasilannya besar, itu nggak mesti mendatangkan sakinah kebahagiaan di rumah tangga. Tadi gambarannya. Nah Nabi menyampaikan kebahagiaan di rumah tangga mau apa? 1, antakuna zaujatuhu sholihatan. Bila pasangan hidupnya itu soleh. Ungkapan soleh ulah kabayang rajin sholat bu. Saya tanya bu, apakah yang rajin sholat anu kurungnya sari ayah nu cerai? Bisa banget ayah, berarti ayah yang jadi saksi bu ya. Tuh geningan Ari Ustad ayah nu cerai bu. Komo kami selamat bisa bu tenang. Da Ustad mah ayah nabi ayah nu cerai nabi itu ya lah. Ya Nabi Ismail cerai, Nabi Muhammad pernah menceraikan istri juga. Nah berarti soleh itu nggak mesti bahwa orang tuh hubungan dengan Allahnya tuh baik, misalkan sholat mah dijaga. Bukankah Zainab dengan Zaid, Zainab dan Zaid bin Harisah, putra angkat Rasulullah itu soleh? Siapa yang meragukan kesolehan Zaid bin Harisah, putra angkat Rasul? Siapa pula yang meragukan kesolehaannya Zainab dalam hal hubungannya dengan Allah, tapi rumah tangganya terharmonis? Awet rajin, awet rajin. Ternyata akhirnya apa? Bercerai. Yang kemudian Zainab dinikahi oleh Rasul. Tah gentos pasangan mah bu ku Rasul sakinah gitu. Karena kan ada manya sih kapan si istri sok rajin ngaji, kurungnya lebar, gamisan wae kemana-mana gitu kan. Anu gamis kan ada 2 bu, ada yang memang karena badan berapa proporsional jadi pakai gamis. Ada yang memang karena sari, yang ngomong anak sari lah gitu. Banyak ibu-ibu lo sok ngawas kieu masih kene karena menutupi kekurangan, bukan. Ibu mah karena taat ke Allah ibunya gitu. Mungkin sih diet nggak berhasil jadi anu mah keteng-teng deui gitu. Ustaz cenah abdi make baju anu ngetat masih galeupeut kayak ibu. Tah, makanya ada orang yang sholatnya rajin, sholat berjamaah rajin, tapi ternyata bercerai juga. Ada apa gitu? Nah karena saya unik lihat yang suka di share di TikTok atau apa gitu. Ini ungkapan itu ada benarnya. Soleh itu kalau saya ambil bukan sekedar dia rajin sholat, rajin shaum, zakat, tapi kesolehan yang paling terasa itu adalah ahsanuhum khuluqan. Nah ini cerita dari Bapak Sujiwo Tejo, kalau nggak salah suka di-share. Kalau kamu rajin sholat, tapi ketika kamu naik pesawat terbang, ada pramugari suka memamerkan cara non bu? Apa? Oh itu kan? Safety apa?
Kenapa tadi ngomong bahasa Inggrisnya? Oh, safety demo. Apa teh demo teh gimana udah pilot teh Bu? Safety demo. Pada makan ngerangin, terus kita teh cuek Bu. Itu kajian nerangin safety demo, kita mah makan HP we, ditegur tuh oleh sejawat aja anaknya. Nah, kamu kan suka sholat, kenapa kamu tidak memperhatikan dia? Apa hubungannya? Gitu kan. Toh, saya mau udah sering kok naik pesawat terbang. Saya sudah sering ya naik pesawat terbang. Yang begitu mah di YouTube juga ada, bisa nggak dilihat pun nggak apa-apa. Nah, apa kata beliau? Kalau begitu ada yang salah dengan sholatmu. Cukup begitu. Tidak ya, kira-kira bagaimana? Kalau begitu ada yang salah dengan sholat. Karena orang sholat itu dia bisa menghargai orang lain. Cek 1, 2, 3. Ayo masih halus ya. Oke. Karena dia pasti akan menghargai orang lain. Kamu duduk di sini gini ke saya. Dia sedang berbicara, dia ngajak bicara ke kamu tuh si pramugari itu. Tapi kamu tidak memperhatikannya. Berarti apa arti sholatmu selama ini? Karena sholatmu itu harus terasa oleh orang lain. Terasa apa? Akhlaknya oleh orang lain. Gitu. Nah ini. Jadi itu contohnya sholat kan. Ustaz dah rajin ke masjid nama eta teh. Rajin pangaosan nama terus deui. Rajin pangaosan nama tapi pun Bu peditna teu katulungan ka anak jeung istri nama. Istrina Bu make lain make gamis, make apa? Alat tidur tuh daster terus 25 tahun berganti-ganti. Nu gambar ogo-ogo balik salah apa si bungan teh dengannya Bu. Mun penting-penting terus kada rasa lakina. Terganti-ganti Bu eta teh dasar teh. Berarti ada yang salah dengan sholat. Kalau loba dosa. Zikir deui. Lalu istri anak sudah tidur, dia baru tidur. Jam 1:30 bangun lagi tahajud. Zikir sampai subuh. Subuh sholat tar ke masjid karena saya nggak pernah lihat beliau sholat di masjid. Sampai duha Bu zikir deh. Lalu sholat duha, kemudian istirahat, tidur 1 jam 2 jam, bangun makan, terus sama pamitan ke istrinya berangkat di Jakarta. Itu ngulang, itu bukan salah kita, asal bukan salah kita diajak ngobrol ke urusan dunia yang sama. Biar Allah yang mencukupi. So keren Bu teh. Kira-kira Bu nyaman nggak tak si istrinya punya suami juga gitu? Gitu. Balikeun ayeuna. Aya istri, seorang istri yang luar biasa, jadwalnya padat, jadwal mustami. Lain jadwal misi pengawasan, jadwal mustami. Soalnya kira si mama kamar menuju ngawas. Tadi teh jam 2 geus ngawas, mun ayeuna mah kapran cenah aya kajian bada asar. Wina iraha moal teu magrib jeung bada isya, kalau macet. Pasti. Tapi dah makanan udah disiapin ya. Cek anak teh makan. Pulang istri teh. Geus capek, Bu. Geus capek teh geus diajak ngobrol. Papa istrinya ngobrolna tidur. Subuh geus eueuh deui. Ka mana? Aya kajian di masjid. Ya Allah, keren eta mah isin ke jadwal mustami sampai 5 eta. Karena beringan itu tidak dia tidak merasa nyaman berada di rumahnya lama-lama. Tah makanya poin kebahagiaan pertama sebelum yang lainnya di rumah tangga melihat dulu pasangannya soleh. Ukuran kesolehan bukan sekedar ibadahnya. Jelas ibadah kawang nama itu ukuran, tapi bukan hanya itu. Makanya Nabi pernah menyampaikan begini, kalau disebut soleh jangan mengukur pasangan ini mending pengomik dehnya. Jadi kalau kita mengukur soleh itu jangan melihat kepada apa pasangannya, tapi lihat dulu dirinya. Jadi miliki ya Bu, kita menuntut pasangan kita soleh tapi kita tidak. Makanya
ketika antakuna zaujatu solihatan, sebetulnya itu kembali kepada dirinya. Karena ketika seseorang hanya berharap pada pasangannya untuk soleh, sementara dia sendiri tidak, repot. Makanya kebahagiaan mah bukan sekedar menuntut pasangan untuk soleh, tapi apa kita sudah soleh kepada pasangan kita atau tidak. Bisik ya orang nuntut pasangan, kan kebahagiaan tuh kalau kita punya pasangan yang soleh, tapi kita sendiri tidak soleh. Rekumah. Nah, bagaimana sih ukuran kesolehannya? Nah, kita pernah bahas dulu, mudah-mudahan ada yang masih lupa atau belum pernah ingat. Saya pernah sampaikan di sini. Cing, dites ya, lu bisa menjawab boleh pulang. Mahar di dalam Al-Quran dibahasakan dengan berapa empat, Bu? Bagus. Nah, mahar dibahasakan dengan 4 bahasa dalam Quran. Apa saja? Ada yang masih lupa? 1? Hah? Ada yang masih lupa? So, naon wae 4 saya pernah loh dulu tuh. Mahar itu dibahasakan dengan 4. Itu semuanya ukuran kesolehan kita nanti. Sah tidak boleh nikah tanpa mahar. Walaupun nganyuk, boleh nganyuk, Bu? Boleh. Aing teh erang. Mata malam pertama ge dianyuk we. Punten aing mah semetur we heula. Nganyuk. Da kan saparapat nampu mayar lagi. Lamun geus setengahna, tah baru perkara tengah-tengah. Mumpul sok kabeh hanana ayeuna mah. Ukuranna rek ditiluhur ka handap teh handap kaluhur mangga. Nyai boy kudu jual mahal atuh. Hari mas kawin dicicil, hari dimunkeun hayang kabeh nanti lantilanan. Nah, makanya pertama tadi masih berusaha so. Singa. Bismillah. 1, 2, 3 percobaan. Oke. Tes 1. Nah, ada cempreng gitu. Baik. Sadia cekap. Nah, pertama mahar itu dibahasakan dengan 1 fariidhah. Naon, Bu? 2 ujroh. Ingat-ingat ya, kan anu teu bisa ngajawab kunci eta teu meunang evaluasi. 1 fariidhah, 2 ujroh. 3 shadaqah. 4 nihlah. Itu di Quran semuanya ada. Nihlah, pakai ha ya. Nahal. Ada fariidhah, ada ujroh, ada shadaqah, ada nihlah. 1 fariidhah. Ini ukuran kesolehan. Jadi kalau kita ingin bahagia, tadi Bu, antakuna zaujatu solihatan. Dia punya pasangan hidup yang soleh. Nah, kalau kita ingin punya pasangan hidup yang soleh, jangan menuntut itu, Bu. Kita dulu nih, kita sudah jadi pasangan yang soleh atau belum? Disikir, Bu, suami gak nyaman di rumah tuh gara-gara memang kita yang gak bisa memberikan kenyamanan. Atau karek salaki balik terus disebutkan apa, ayah, ay, bebek, apa tuh dia? Rabeng 5an lagi hutang, budek ya. Can mandi acan disebut bah, hutang. Can naon apa tuh si kakak dia teh dipanggil ke guru BP, mama ditelepon. Naon ngaji takudak batur megetihan. Nubung susarwana. Kapergok senang maling sendal batur. Udah pernah dipasihan sendal. Aku mama jika salah itu mending balik deh ke kantor. Cana naon sebelum masa keluarkan ke suami. Nah makanya Bu, nikah kan nggak sah tanpa mahar. Di Quran nikah dibahasakan dengan 4 hal. Ini ternyata mengandung atau memberi pelajaran luar biasa. Pertama, mahar disebut fariidhah. Fariidhah dari kata fardun. Padun naon? Kewajiban. Jadi nikah jangan hanya menuntut pasangan melakukan kewajiban buat kita. Jangan hanya kita menuntut hak kita saja, tapi justru apakah kita sudah melakukan kewajiban kita bagi pasangan kita atau belum.
Jadi sebelum kita nuntut hak, apakah kita sudah menunaikan kewajiban kita? Diri kieu loba nuntut tapi kewajiban nggak pernah dikerjakan. Hari bulanan ayam naik itu, tapi punten Bu, malam Jumat kadon digemok. Muka teteno udah hadir. You know teteno? Hah, pernah Bu? Nyak itulah pokoknya mah. Tuangan eueuh. Imah pabalata. Tapi ulin bapoe itu amang muda termasuk anggota sosialita ya. Dan begitu sulit yang meninggalkan kelompoknya. Suaminya pun sama, ai nuntut loba. Ketika aya lagu keluhan seorang istri kacida piraku resiko sapoe ukur sarebu ari pamenta loba Nana Mardiana kan kata berita luar biasa. Makanya ketika kita ingin menuntut pasangan melakukan sesuatu buat kita, apa kita sudah melakukan yang terbaik buat mereka? Cing kurang itu cukupan kebutuhan anak. Saya sebagai seorang suami misalkan, cing kita perawatannya udah diperhatikan dulu. Dari istri mah ditungtung ketika tungtung subuh apa yang dirawat. Cek abdi kayak lalaki mah terlibat usulan krim. Da perempuan banyak. Iya dia mau koloteun, jam ngoraleun kan aya. Buat krim siang, krim pagi, lalaki mulut bala-bala ke beres, kadir teu. Nah, dari Bu, tak kamu digembrong lalu teu wajah. Artinya simpel, tapi nggak simpel itu bagi istri. Apakah dia sudah memenuhi keinginan istri? Geus merhatikeun can. Da istri mah eta kan. Jadi ulah kieu, cing atuh kamari geus meuli kieu bla 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 ayeuna geus menta deui. Beda kan, kita pahami dia itu seorang perempuan yang beda dengan kebutuhan laki-laki. Tapi geus komplain gitu. Ya Allah, kapan geus beak eta kieu. Ternyata kan saya mah 4 Bu istri teh. 5 eta ngeuna kok. Nu dipikirkeun kebutuhanan perempuan. Jadi saya di rumah satu-satunya laki-laki. Istri, 3 orang anak, ibu di rumah berarti saya cuma laki-lakinya sendiri. Jadi saya banget nongkrong versi BLF. Nah itu awalnya ngumpul lah tuh resepin. Tak eta istilahnya. Oh saya pahami dulu pasangan kita sebelum kita menuntut. Dan Rasul itu nggak pernah beliau komplain ketika ada kewajiban istrinya atau hak dirinya nggak dipenuhi oleh istrinya. Dia nggak pernah komplain. Satu saat kan ada hadisnya, si kancingnya itu putus, Rasul jahit sendiri. Oh tuangan masak sendiri, itu aku banget, biasa. Aku banget. Soalnya istri tuh bisa, mau ngaput, mata aku abdi, mah. Jadi kudu segala bisa. Jadi masak sendiri, nyuci baju sendiri. Dulu mah iya asli. Boleh konfirmasi ke istri di situ percaya. Dulu saya masak, saya nyuci, istri masak, nyuci itu lamun libur. Dulu masih kerja, masih libur. Itu tiap hari. Tapi apa? Saya berpegang gini. Rasul nggak pernah menuntut, marah ketika hak dirinya tidak dipenuhi oleh istrinya. Baiklah sakinah. Dan kita ingin menuntut, kita yang terbaik dulu. Beliau lakukan sendiri sampai Aisyah dan istri-istri yang malu kepada Rasulullah. Eta bedana di istri urang. Urang mah kitu teh pun dianggap rajin. Tinggali bapak mana alhamdulillah. Tuh salah dibantu mah. Salah kurang rajin. Di urang mah dianggap rajin gitu Bu. Kalau disyukuri lain dibantuan. Tapi itu dulu ayeuna mah ya jauh beda sih. Tapi apa? Bagi saya nggak boleh menuntut dulu. Tapi ketika ada hak-hak Allah yang nggak dipenuhi, kalau tadi makan, saya sebagai suami sendiri hampura, banyak-banyak memaafkan. Ketika istri nggak bisa melakukan ini, udah nggak apa-apa, karena urusannya dengan saya. Saya yang bisa memaafkannya. Contoh Bu, ibu berdosa ke suami, dengan ibu nggak sholat, lebih berat mana minta ampunnya? Ibu teh sholat karena sesuatu,
Ibu menyakiti suami, cara tobatnya berat kemana? Karena kalau ibu menyakiti suami harus minta maaf berat kan? Oh mau ibu ngerasa salah? Gengsi. Nah, berapa menit lagi? Wah, sudah beres ya, sip. Baru poin pertama, baik kan kayak main di awet-awet kan, karek kucing. Karek ini kayak sendiri nggak judul teh aslinya. Lanjut ya judul ini. Ya kan tadi judulnya sudah kan dari judul, maka di awet-awet sama judul panjang, nggak akhir tahun gitu. Nah, kayak lagi tadi ya, nih sedikit lagi. Dalam kitab Buku Dulu Jen, seorang suami yang baik adalah dia yang tak pernah marah ketika hak-haknya tidak dipenuhi oleh istrinya, kecuali dia memaafkannya. Kan tadi minta maaf lebih berat, makanya suami yang baik apa dia maka dihampura supaya terjadi dosa. Kan jadi dosa itu kalau suaminya apa bu? Marah. Makanya milih nggak marah supaya kesalahan istri ini tidak jadi dosa. Dua, ketika ada hak-hak Allah yang tidak dipenuhi, baru Rasul marah. Kenapa? Sebagai pimpinan di rumah tangga, jangan sampai istrinya melanggar hak-hak Allah. Makanya dia harus mengingatkan, Aisyah, kamu pakai perhiasan dari perak, sudah kamu tunaikan zakatnya apa belum? Belum ya Rasulullah. Itu cukup bagimu mencampakkan dirimu ke dalam api neraka. Bukan kamu muji bu, tapi khawatir ada hak Allah nggak ditunaikan oleh Aisyah. Ini jadi dosa bagi Rasul. Tapi kalau ada hak Rasul yang enggak dilakukan oleh istrinya, Rasul memaafkan. Kenapa? Dan imam kuncinya di suami. Saya pun sama belajar begitu. Rumah pabalatak dia tak mengamalkan emperan punya bilang. Tadi dulu pernah saya sampaikan sesuai numpuk loba isi jalan jangan tengok ke kiri, jadikan istrimu sebagai ratu. Dilarang mencuci di rumah, bikin kesehatan. Bayar paling 50.000, beres. Tunggu kita bertengkar gara-gara tumpukan sesuatu kan lebar. Energi kita habis gara-gara komplain masalah sesuatu. Tumpukan piring bu, candi kumbang, memberi isi tiga torean. Udah cuci sendiri, tong ikut. Bahkan buka makanan pun nggak ada, tong ribet. Ayo nama, tah makan nukil bisa. Tinggal pesen. Nah kalau rumusnya sudah begitu, tenang. Terus kunci berikutnya apa? Sadari bahwa pasangan hidup itu bukan manusia yang sempurna. Di balik kegagahan suami, di balik ibu dompetnya nu jarang lockdown, tetap ada kekurangan suami. Gede ambel, belikan, terus menulis karena hobi, enak kayak saya diganggu. Pahami itu kekurangan. Saya juga sama. Rumah tangga gak akan tenang ketika kita hanya fokus pada kekurangan pasangan. Makanya kalau kata Nabi, ingat manusia istri atau suamimu bukan manusia sempurna. Di balik kesempurnaannya, kelebihannya banyak kekurangan. Rumah tangga akan langgeng ketika seseorang bisa menyadari kekurangan pasangannya. Dia memaklumi kekurangan pasangannya dan mampu memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh pasangan. Itu yang membuat langgeng. Makanya kalau masing-masing pasanganmu sudah berpikir bagaimana melaksanakan kewajiban kepada masing-masing suami istrinya, satu tadi apa bu? Parido. Dua, ujroh, silih hargaan. Jadi pasangan hidup yang baik itu ketika dia sangat menghargai pasangan. Suami lelah, istri pun lelah. Ulah merasa masing-masing pang capekna budinya. Tapi hargailah lelahnya suami. Hargailah lelahnya istri. Sekedar dijelaskan cuma cara menghargai nama. Kita sudah tahu banget kalau suami kerma capek punten ngerasa dihargaan itu udah gak betah dulu. Istri pun sama bu, jerih payahnya oleh suami dihargaan
itu udah nggak betah di sini di rumah, kesel. Suami pun sama. 3, sodukoh, artinya jujur. Suami istri kalau sudah saling jujur itu ketenangan. Namun guys mulai nyebutkan duit nak kopiah, hati-hati. Ibu nyebutkan atosna kaos kaki, komo aja aku jual berhijab mah. Besok nyokot tanah dompet suami 200. Ada antara bebeja mungkin dikumpulin bebejanya pas lebaran. Minta hampuran bisa pas lebaran. Terakhir tadi nihlah. Nihlah itu artinya kalau nahal lebah itu tidak pernah ngetep dino kotor-kotor. Artinya bagi seorang suami itu tugas suami itu memberikan nafkah dari usaha yang lihat lebah. Lebah hanya hinggap di bunga. Dia mengambil sari madu dan mengeluarkan sari bunga dan mengeluarkan madu. Gambarannya apa? Ya, guys, rumah tangga mah bagi suami tong di mana wae cerekna. Cereknya? Apa bahasa Inggris? Jangan di mana aja hinggapnya. Ibarat kita tuh pakai pakaian putih dari rumah tangga, ulah sok diuk di mana wae bisi kotor. Artinya kalau cari kerja jangan sekedar cari kerja. Cari kerja yang lingkungan baik, yang halal, yang bisa menghasilkan nafkah yang baik. Bagi istri, filosofi lebah, entong entep di mana wae, di mana celekna, bisi gampang kotor. Maksudnya apa? Jangan sampai salah bergaul. Kadang-kadang kesalahan dia bergaul itu mewarnai dirinya, yang kadang bisa menjadi merusak rumah tangga. Gaul jadi luhur teuing tuntutan ke suami. Karena di dia mah sana 5 juta per bulan. Penghasilan suami kan 10 juta per bulan. Dipotong ku cicilan bumi 3 juta. Mayar naon tinggal 2 juta deui ari mayar arisan. Oh, eta tuh luar biasa. Kenapa? Karena dia salah dalam bergaul. Nah itu makanya poin pertama membangun rumah tangga supaya baik di rumahku jadi surga itu dibangun dari antakuna zaujatuhu sholihatan. Bila dia punya pasangan hidup yang soleh. Itu dulu, bersambung nanti bulan depan karena sudah jam 9 lebih 45 kurang. Kalau ada hal yang mau ditambahkan atau yang membantu menjawab dipersilakan. Nyatu kali-kali atau bu nggak jawab atau. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, mangga kaitannya itu di luar bahasan kita ada MC yang siap menjawab. Ayo bu, silakan. Pamit saya tong maksakeun. Ayo bu, Maya, ayat tuh pamit saya tong maksakeun meter beres. Yang bertanya ada voucher apa? Tuh, yang kudu urang mah kudu dibita wae. Yang bertanya ada hadiah pintu. Ada voucher nggak bakso di Mang Toha. Masya Allah, jam Ustaz Narubur. Ada Mang Toha keren. Ada voucher bu dari Mang Anpla di Mang Toha lagi. Silakan bu, ada voucher nggak bakso buat ini buat satu boleh bawa kawannya. Ini satu boleh bawa kawannya Maya nyalirang. Silakan. Ya, ini pertanyaan menarik sekali bu. Takdirnya bercerai. Kia bu. Ketika bertanya apakah perceraian takdir? Pernikahan takdir bukan? Oke. Saya pernah bahas di sini. Satu, saya awali dengan ayat wa hadainahun najdain. Allah memberi 2 jalan bagi manusia untuk memilih. Termasuk ibu jadi wanita soleh itu takdir atau bukan? Pilihan. Takdir atau pilihan? Oke. Apakah suami ibu takdir ibu? Pilihan ibu. Karena dirilis pengalaman, saya ditanya, lamun carogenan nikah deui takdir bukan? Kan? Pilihan oke, suami. Bisikir. Ada orang yang bersikupu, Ustaz, suami saya itu takdir bagi saya. Kumalamun nikahna jeung orang Kristen, apa itu takdir juga?
Ustaz, saya mah nikahna geus takdirna jeung Kristen kumaha. Saya mah nikahna jeung RT kumaha salah setik cekek. Jebut, tonyok misalkan kumaha geus takdirnya. Saya mah nikah sama istri itu karena sholat udah takdirnya. Nah, Bu, takdir itu ada dua. Ada takdir di mana kita oleh Allah diberi keluasan untuk memilih. Makanya bab jodoh itu pilihan. Dalilnya apa? Tunkahul mar'atu li arba'in. Perempuan dinikahi karena 4 hal. Karena cantiknya, tahu nih Bu? Hartanya. Karena apa Bu? Keturunannya, satu lagi agamanya. Udah beres belum di sini? Belum. Ujungnya far bidatid taribat yada. Pilih yang punya keteguhan agama, kamu akan tenang. Berarti pilihan kan? Orang memilih cantiknya, takdirnya kiri. Orang milih karena hartanya, takdirnya akan begini. Orang milih karena agamanya, begini takdirnya akan dia. Nah, kita hidup tuh menjalani takdir, memilih takdir yang terbaik. Ada takdir tasfiri di mana kita nggak bisa menolak. Ibu pesen wajahnya siga dia ayeuna. Pesen tuh. Tarima jadinya. Pada protes ka Allah. Nah, kita wajah ketiga BCL, ketiga Dian Sastra atau pilih kayak kumaha. Nah, udah pesen gitu. Terima jadi. Ibu pesen nggak lahir dari ibu bapak yang sekarang? Kenapa aku nggak dilahirin nggak jadi anaknya SBY? Atau enak berenang? Atau enak apa anaknya Ibu Megawati yang haram menikah dengan tukang bakso? Tukang bakso haram menikah dengan anak Megawati misalnya. Yang hidupnya enak, kan tidak begitu. Kita nggak pesen lahir dari ibu dan bapak yang ini. Tapi nggak bisa nolak. Tapi Bu, soleh dan tidak soleh takdir yang Allah berikan pilihnya. Ya kan, soleh dan wa'adaina munadzin, Allah beri dua pilihan. Milih dia gagal, milih dia berhasil. Nah, kembali bab rumah tangga. Bisa nggak Bu perceraian ditolak? Ditahan. Makanya di zaman Nabi ada walimah. Mendingan walimah naon Bu? Jamuan makan. Kita mau walimah saja jadi akad nikah. Walimah itu jamuan makan. Ada orang ngadain jamuan makan karena satu sebab diantaranya selamat dari perceraian. Hari selamat dari perceraian takdir atau diusahakan untuk bisa selamat. Makanya saya masih ingat seorang ibu ini. Kalau sekarang udah jadi cerainya. Satu ada 4 yang konsul ke saya, alhamdulillah semuanya cerai. Kalau konsul kali sih gagal. Gagal berarti artinya aslinya Kak, 4-4-nya cerai. Salah satunya ada yang cerita gini, Ustaz, saya dicuekkan oleh suami hampir 2 tahun. Jadi sore itu pulang tuh ya 1 minggu. Kalau pulang ke rumahnya, ngajak ngobrol, mau ngajak pulang kamu. Kadang istrinya udah di kamar, udah kumalah, kita ditarik sama tika dia, so kapitalnya rumah. Udah kajian pindah, kan? 2 tahun kan nggak bayar, dicuekin. Gara-garanya ada satu hal yang dianggap ini pelanggaran besar. Istrinya dianggap nggak taat. Suaminya udah ngelarang, kamu jangan mudik dulu, nanti aku nganter. Ibunya sakit. Kalau nganter suaminya, kalau nungguin suaminya kapan? Udah ngomong tuh udah dari 2 minggu yang lalu, suami nanti aja nungguan mawat ya, ibunya. Akhirnya dia minta ke anak-anaknya, nak, mama diizinin gak untuk pulang? Si papa dan teman si papa nggak jelas wae. Kan paling mama 2 hari, Kamis diusahakan Jumat malam udah pulang. Karena si papa biasanya Sabtu pagi baru pulang. Nggak semua nggak apa-apa lah, cik tolong tengok si nenek si enak naon. Kan kita mah udah bisa ngurus sendiri kok. Nungguan si papa mah kita nggak tahu kapan pulangnya. Besok mama pulang. Nggak apa-apa kok, kami mah aman lah. Nah, ini pulang 2 hari. Rabu, Kamis Jumat pulang.
Tapi kami Jumat malam udah kayak ada greget, gue ningali emak, udah cukup kan video call mah. Udah pulang, di luar dugaan bu, suaminya sudah ada. Biasanya hari Sabtu, ini Jumat malam udah ada suaminya. Ketika dia pulang malam itu suami udah ada. Terjadilah pertengkaran. Kamu tuh perempuan khusus. Kenapa? Taat ke suami. Udah dibilangin bla bla bla, tapi padahal udah minta maaf, tapi disitulah puncak. Biasanya 1 minggu di rumah dia langsung hengkang lagi ke Jakarta. Jadi besok paginya udah ke Jakarta, nggak pulang-pulang 2 minggu. Kalaupun pulang ke situ nggak ada bicara sama sekali. Kira-kira enak tuh istri dia. Luar biasa kan? Konsul keabian saya kan kasih 2 pilihan. Bu, kalau ibu mau sadar, bisi ke MK sama, tapi pas jawabannya mau jauh diduain. Bu, kalau ibu sadar, itu lebih baik. Allah mencintainya. Ustaz, batasnya apa? Ya batasnya itu sabar. Batas itu sabar. Tapi kalau ibu nggak kuat dengan kondisi ini, Allah membuka peluang, namanya hulu. Ibu boleh mengajukan gugat cerai. Alasannya ini. Ustaz, tapi gimana? Nyapu api mah bisa dengan 2 dia, sok nggak ada istilah lain. Apakah udah yang nasihatin? Udah kan, dari keluarga ini, tapi kekeh bersikukuh, digantung. Bahkan bilang, ya kalau mau cerai kamu aja yang ingin cerai. Tapi saya bingung, kalau cerai gimana anak-anak nanti? Dua kemana aku nanti? Kan saya mah bingung, itu tinggal emak di kampung teh. Itu saya nggak punya penghasilan. Ya aku sabar itu, tapi lamun abdi sabar bisa kuat, jadi bingung kumaha itu. Disuruh cerai, kumaha barudak, kumaha abdi ke kehidupannya. Karena bu kalau bab nafkah mah lancar, tetap ditransfer. Tapi di rumah udah gak nyaman, nggak mau katanya, bahkan di pangmasakan nggak mau makan. Kajian cari di mana, nggak nyaman kan? Disuruh cerai berat, bertahan juga berat. Akhirnya madinya. Kumahdinya, akhirnya ya madinya gitu. Ya pada akhirnya beliau memutuskan untuk bercerai. Beres, gitu kan. Nah pertanyaannya itu takdir. Kenapa? Pilihan dirinya. Dia memilih bertahan dengan kondisi itu atau bercerai. Tapi tujuan bercerai buat apa? Kira-kira kalau perempuan dalam keadaan begitu bercerai mau nyari apa? Nyari bahagia. Karena ternyata di rumahnya bersama anak-anak, ATM-nya terisi, nggak membuat dia bahagia dengan kondisi suami yang begitu. Akhirnya apa? Bercerai. Tanpa, kalau istri yang menuntut kan, tanpa fasilitas apa-apa. Rumah, mobil, kebagian nol. Akhirnya apa? Dari uang pesangon yang ada, ngontrak. Ngontrak hanya mungkin bertahan 1 tahun. Belum biaya hidup seorang janda. Itu baru sekitar 4 bulan 5 bulan. Ayeuna sepeun dikasih. Konsul deui ka abdi teh, Ustaz, apakah abdi halal nikah? Ibu atau saya masa idah? Sudah, tapi anak-anak nggak setuju, nggak ada syarat nikah harus dipersetujui oleh anak-anak. Apa pertimbangan ibu nikah? Anak-anak nggak setuju karena kubura ibu kan baru 1 tahun acan cerai, kok udah mau nikah lagi. Tapi kalau pertimbangan saya bingung ya bakal kok saya mau ngadu kemana lagi? Pulang ke kampung halaman si mamah ke dedamang, saya nggak mau jadi beban dia. Bingung bu, minta ke kakak-kakak sah mumpang mengpeng ya celepok aya nu baheula gitu, nu zaman bareto ketemu lagi. Dia pun sama, sekarang sudah jadi duda dan dia siap bertanggung jawab. Ya aku kayak bersambut, ya udah aku bungkus. Ya akhirnya apa? Menikah lagi. Dan kelihatannya hingga hari ini beliau bahagia, kelihatannya. Dan mudah-mudahan begitu. Nah ini takdir dua-duanya. Nikah jeung sieu takdir, nikah jeung ini juga takdir. Tapi yang di sini Allah berikan keleluasaan kita untuk memilih takdir kita. Itu. Jadi tos takdir nawe sama jodohna nikahna 20 tahun. Nah, kayak dia nikahna 10 tahunan gitu. Makanya kita hanya berusaha
mempertahankan pernikahan sampai lulus. Apa lulus pernikahan? Ajal memisahkan. Gitu. Tapi kalau ternyata dalam proses perjalanannya terkuat, baik pihak suami, pihak istri, Allah sudah membuka jalan. Namanya apa? Talak dan khulu. Nah itu. Jadi takdir. Silakan penelpon berikutnya. Ustaz, kalau untuk orang yang kafir dan orang yang terlahir. Oh iya. Kafir itu takdir apa pilihan? Apa Bu? Orang yang terlahir menjadi seorang yang kafir atau yang terlahir dari orang-orang kafir. Ya. Takdir apa pilihan? Takdirnya Bu lahir di situ. Karena kan semua orang itu kullu mauludin yuladu ala fitrah. Kullu mauludin, seluruh yang lahir dalam keadaan fitrah. Bahkan dari rahim orang kafir pun. Walaupun perdebatan para ulama, lamun bayi-bayi orang kafir ke surga atau ke neraka, itu perdebatan. Tapi Allah tuh Maha Adil, Allah tidak akan menyiksa seseorang yang belum dapat hidayah atau belum sampai kemampuan untuk beribadah bagi dirinya. Nah, ketika dia sudah menjadi kafir, kan hidayah nyampe tidak? Nyampe. Buktinya naon Bu? Banyak orang-orang kafir yang masuk Islam. Artinya apa? Hidayah itu nyampe. Hanya apakah orang mau nerima atau tidak. Unik dalam Quran Allah bersumpah dengan wasyamsi ya, dengan matahari. Wasyamsi wa duha. Demi matahari yang sinarnya menerangi waktu duha. Ada ulama yang menjelaskan bab ini tentang gambaran bab hidayah. Cing, pertanyaan aku. Ketika sang mentari keluar dari peraduannya, apakah semuanya dapat cahaya matahari atau tidak? Dapat nggak? Yang akan dapat sinar matahari adalah yang mau keluar menyambut sinar itu. Ya kan? Caang kabehanana. Tapi apakah semua manusia dapat sinarnya? Yang dapat sinarnya adalah yang mau menyambut sinar matahari. Ayo tuh mau kue. Ayo. Tutup rumahnya, tutup gordenna, matiin lampuna, tutup deh kusimut. Walaupun waktu duha dia nggak dapat sinar matahari pagi yang bermanfaat buat tubuh. Kenapa? Karena dia menutup diri dari diterima sinar matahari. Padahal kan sinar matahari itu terang, semuanya diterangi. Tapi apakah semuanya dapat sinarnya? Nggak sih. Hanya manusia yang mau menyambut sinar itu dan dia akan mendapatkan cahaya. Sama dengan hidayah. Allah rata hadiah dibagikan, hidayah dibagikan. Bahkan aneh, Abu Thalib, Abu Jahal, Abu Lahab, si Abu Jahal namanya, itu hidup di sekitar cahaya, bersinggungan di sekitar cahaya. Apa cahaya itu? Nabi Muhammad. Tapi mereka masih Islam nggak? Tidak. Tapi Salman Al-Farisi nggak kebagian cahaya itu. Ketika Nabi diutus, dia nggak pernah bertemu dengan Nabi. Dia berada di pasir sana, jauh dijujuk anggang di Teanggu, datang menempuh perjalanan beratus-ratus kilo untuk menemui Nabi dan kemudian beriman kepada Nabi. Kenapa? Walaupun jauh dia dapat cahaya karena dia berusaha untuk mendapatkan cahaya itu. Nu deket Bu, aya cahaya di sekitar mereka, tapi mereka menutup diri untuk menerima cahaya itu. Nah, jadi sama Bu, orang kafir yang jauh pun Allah sudah berikan ke dalam hatinya wa hadaina najdain. Allah berikan jalan baginya untuk memilih. Itu termasuk saya sering ditanya, bagaimana Ustaz hidup di pedalaman? Allah tuh Maha Adil. Bila memang hidayahnya belum sampai, dakwahnya belum sampai, dan mereka keburu mati, dan mereka hidupnya di situ, Allah pun Maha Adil. Allah tidak akan mengadab satu kaum hingga di situ diutus para rasul. Kalau sekarang mampu petunjuk yang sampai kepada mereka. Ia menungadawan sudah ada, nungajak sudah ada, tapi mereka menolak untuk beriman. Begitu. Jadi sama, kafir, muslim itu pilihan. Anu sudah lahir dari muslim,
Di keluarga muslim aya teu pindah agama banyak. Anu pernah kawin di ustad wae bejana ayeuna pindah agama. Kerudungna langsung dilepas. Padahal itu anaknya Sunan. Luar biasa. Banyak ditambahan wae. Berarti kan luar biasa. Tapi sih mudah-mudahan bohong gitu ya. Katanya dia pindah agama. Tapi itu nggak ada yang tidak mungkin. Kenapa? Wa hadainahu najdain. Allah adil memberi jalan petunjuk bagi semuanya. Makanya pantas kalau kita sering mengucapkan alhamdulillah bi ni'matil Islam. Ya Allah, segala puji bagimu yang sudah menganugerahkan nikmat Islam. Kita mah nggak berat Islam itu lahir. Tapi yakin nggak Bu kalau Islam dari lahir nanti mati dalam keadaan Islam juga? Belum tentu. Contohnya tadi ada orang justru di akhir-akhir masa hidupnya dia pindah agama. Bahkan ada yang kemarin di usia 70 tahun lebih murtad. Di usia 70 tahun sampai si ibunya teh cerita, Ustaz, si bapakku kumaha itu. Dia memilih pindah agama. Karena apa? Disamperan wae ke teman-teman sama keluarganya, akhirnya dia memutuskan kembali ke agama lama. Dia menang Islam, tapi di usia 70 tahun lebih, anak-anaknya kurang perhatian, yang memperhatikan tuh saudara-saudaranya teman-temannya, diajak deh karena agama pindah. Itulah pilihan. Jadi itu Bu, saya kira kafir itu takdir yang dimana Allah memberikan pilihan bagi diri. Cekip Bu, karena tos 10, kamu 10 ya Bu. Tos kelebihan dan cukup untuk door prize voucher untuk bakso Mang Toha, itu sabaraha hal bisa porsinya. Bebasnya. Saya kira kami hatur, mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa sambung kembali. Mohon maaf ada kata-kata yang kurang berkenan. PR masih pada poin pertama, karena rumahku surgaku lah, jangan kebayang hanya kita sama suami atau suami sama istri saja ya. Suami sama istri atau istri sama suami, tapi anak-anakku. Karena anak-anak ada yang nggak betah di rumah. Karena rudetku indungna, rudetku bapakna. Berarti rumah pun bukan jadi surga bagi anak-anaknya. Makanya insya Allah next kita bahas kelanjutannya. Aku lu qouli hadza wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Atur Ustaz atas hari ini. Bagus sekali temanya Ustaz. Mudah-mudahan disambung lagi ya di acara selanjutnya. Hari ini ilmu yang sangat dasar dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, mudah-mudahan semuanya atur nuhun atas kehadirannya pada kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kekurangan sesungguhnya hadir dari kami, dari saya, dan sekarang lebih itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup dengan membaca istighfar bersama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum